ini dulu ya Mas Panji. Mas Panji tadi yang sisanya itu, tadi yang suspek itu semua sudah sehat dan sudah kembali ke rumah. Jadi tidak ada yang ya, 4 dong berarti kan 3 loh yang seperti yang tadi yang tidak ya. 87 sorry, betul ya. Jadi sudah sehat semua, kemudian sudah kembali. Mas Rosi, berdasarkan Permenkes 1501 tahun 2010 itu ya, tadi sudah saya sebutkan status KLB itu seperti apa saja toh, ada syaratnya tadi ya Mas Rosi. Kemudian apakah sekarang statusnya KLB atau tidak? Kalau berdasarkan dari Permenkes itu ya, berdasarkan Permenkes ya tadi kan ya. Nah kan kemudian ini kan terjadi di satu daerah, satu area, itu harus di statementkan dulu di wilayah itu, baru walaupun baru provinsi dan kemudian mungkin rekomendasinya ke Kementerian Kesehatan. Walaupun SPM, KLB dan wabah itu memang menjadi kewajiban provinsi, kecuali kalau kondisi ini melintas wilayah, misalnya Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul. Nah, provinsi itu sebagai apa namanya, kewenangan di atasnya, ya itu yang menyatakan. Tapi ini ada di Gunung Kidul, gitu. Jadi tetap kita harus menunggu statement dari pemerintah daerah, kabupaten, kita menghargai mereka, baru nanti ditetapkan secara berjenjang. Mudah-mudahan Pak Kadis juga setuju. Gak setuju saja. SPM-nya gitu Mas Rosi, gitu ya. Nah, terus kemarin ada juga pertanyaan dari siapa ya, dari teman-teman. Jadi kalau belum distatusin KLB, Dinkes ngapain aja Bu? Gitu. Iya, bukan kita nunggu KLB terus kita bergerak gitu kan. Tadi data yang dibaca Bu Terima, kemudian yang kami sampaikan, Pak Kadis pertanyaan sampaikan, itu adalah hasil kerja yang sudah dilakukan walaupun belum distatuskan KLB. Kira-kira gitu ya Mas Rosi, bisa diterima? Atau ada yang mau ditanyakan? Kayaknya kok wajahnya kayak gimana gitu. Kalau dari pembayun itu, jadi kami ada aturannya di Permenkes 1501 tahun 2010. Monggo nanti di-searching sama teman-teman. Jadi status KLB itu seperti apa? Jadi, atau monggo Pak Kadis. Mas Rosi, terima kasih. Sebenarnya penanganan secara non-normatif itu seperti yang saya sampaikan itu sudah sangat tegas. Jadi sebenarnya itu hewan ya tidak perlu dibakar, sebelum ditanam itu dibakar. Itu di semen sekian puluh tahun nggak boleh ada aktivitas di situ. Cuman permasalahannya kan, katakanlah itu terjadi di satu titik rumah tangga. Tapi di wilayah itu misalnya pedukuhan atau desa, kan nggak mungkin juga kita akan menutup selama itu ini, karena kan ada pertimbangan ekonomi dan lain-lain, kehidupan masyarakatnya kan memang dari aktivitas ternak. Nah, makanya sebenarnya yang kami lakukan, jadi protap terkait dengan penanganan ya minimal itu sudah disinfektan, kemudian sudah dibakar, kemudian juga ditanam. Minimal kita tadi sudah sampaikan, kita mengisolasi sementara untuk wilayah itu dengan catatan kemudian kita melakukan pengetatan minimal lalu lintas hewan dari dan ke lokus di situ. Karena memang sebenarnya entry point penting ini adalah kita mengoptimalkan PLLT, pos lalu lintas ternak. Sebagai contoh kemarin kenapa Bali menjadi sukses, Mas Rosi? Karena pintu masuknya Bali jelas dari pelabuhan laut. Begitu di situ ditutup rapat, clear, tadi cepat recovery. Tapi untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY ini batasnya itu kan tahu sendiri. Batasnya hanya pagar, batasnya hanya, kemudian pos lalu lintasnya kami banyak punya 7. Di jalan-jalan protokol yang gede ya Bu Erna,
di Kulon Progo ada 2, di Sleman ada 1, di Gunung Kidul Sleman 2, Gunung Kidul 2, terus yang 3 Kulon Progo ya, Kulon Progo. Nah, yang kemudian terjadi lereng nyetop piye ya, di PLLT kita sudah ada petugas kita, ini kan jalan cacing banyak gitu. Kalau Bali ditutup di pelabuhan, keluar masuk ternak selesai bisa ditangani. Tapi di kita kan enggak. Dengan Jawa Tengah kan pintunya luar biasa. Ya, dengan Jawa Timur juga. Nah ini yang kemudian yang menjadi kendala hambatan di kita. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa pemerintah nggak mampu, enggak juga. Tapi kita akan berupaya terus di dalam keterbatasan untuk kita tangani.